Hari ini yaitu Bang Wahid. Assalamualaikum Bang Wahid. Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Terima kasih, syukron, makasih Bang Wahid ya. Dan alhamdulillah seperti pekan-pekan yang lalu kita rutin mengadakan kegiatan untuk LNG ya, biasa kita sebut, yaitu learning and growth, dalam rangka terus belajar dan bertumbuh. Dan biasanya kan live di IG gitu, tetapi karena materi kita pada hari ini membutuhkan paparan gitu ya, kita perlu melihat bagaimana sih teknis terkait tentang dasar-dasar pengelolaan website. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita sudah dibersami oleh salah satu ya praktisinya yang pernah berpengalaman mengelola website. Karena Bang Wahid ini merupakan owner dari merek usaha Lapak Omar. Nah, ini sekalian promosi ini. Dan Lapak Omar ini juga punya website, yaitu di lapakomar.com kalau nggak salah ya, gitu ya. Ya, dan alhamdulillah kita nanti akan mendengarkan penjelasan, kita belajar dasar-dasar bagaimana mengelola website. Mungkin nanti akan disinggung juga bagaimana sih awal mulanya gitu ya, kita punya website itu gimana sih caranya, pertamanya itu harus bagaimana gitu. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Bang Wahid kepada kita semuanya. Mungkin saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hussein. Ini Assalamualaikum istri ya Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Silakan Pak. Selanjutnya ada Mas Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Mas Wahyu, Bang Wahyu. Dan juga ada Mas Bibi. Baik, insya Allah kita langsung saja ke materi kita pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bang Wahid. Kepada Bang Wahid kita silakan Bang Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk sebenarnya sharing, saling berbagi, saling belajar juga sebenarnya. Saya juga baru aja otak-atik tentang website. Walaupun udah pernah belajar lama, cuman nggak terlalu ditekuni. Namun karena buka usaha toko online juga, jadi mau nggak mau belajar lagi, buka-buka lagi, bikin lagi, ya banyak yang harus dipelajari karena juga baru sedikit yang dikuasai. Ya, pada kesempatan hari ini saya juga nggak bikin slide, jadi saya langsung share screen dari apa yang kita akan kerjakan gitu ya. Ini langsung saja saya share screen sini. Ya. Sebelumnya mungkin pengantar dulu tentang website. Website sendiri yang kita tahu adalah jendela gitu ya, atau tempat untuk kita menaruh banyak informasi, termasuk juga kita bisa jualan, kita bisa memperkenalkan diri, mungkin dulu ada namanya blog, bahkan Facebook, Twitter, dan sebagainya, itu semuanya jenisnya website sebenarnya. Kemudian gimana cara bikin website? Kalau dulu orang-orang untuk bikin website harus belajar banyak gitu ya, harus tahu codingannya, kemudian code-code-nya, cara ngatur layout-nya, harus bisa desain, dan seterusnya. Tapi sekarang semenjak tahun 2000, pertengahan tahun 2000, antara 2005-2006, itu sudah sangat mudah sekali bikin website. Ya. Pertama digagas oleh Blogspot dulu, mungkin kita pernah dengar, kemudian juga ada WordPress, kemudian juga ada apalagi namanya mikro blogging yang sebelum adanya Facebook gitu ya.
Jadi dulu mungkin para aktivis-aktivis juga banyak sering nulis di blog dibanding nyetatus gitu ya. Kemudian lahir sekitar tahun 2007-2008 ada Twitter, ada Facebook. Sebelumnya juga ada mikro-mikro blogging yang kemudian orang jadi nulisnya semakin pendek gitu ya, semakin pendek status, kemudian postingan-postingan ya seputar apa yang ingin diungkapkan. Nah, kemudian itu kalau misalnya kita kita numpang gitu ya, kalau misalnya kayak WordPress, kita tinggal nambahin misalnya wahid.wordpress.com, berarti kita numpang di WordPress untuk bisa nampang gitu ya. Kemudian ada lagi Blogspot juga dan seterusnya. Tapi pasti kepengen dong punya blog, punya website sendiri tanpa ada embel-embel WordPress-nya atau tanpa ada embel-embel Blogspot. Mau nggak mau teman-teman semua harus beli domainnya kalau dulu. Jadi dari domain itu seperti www.wordpress.com, nah itu namanya domain. Jadi beli biasanya. Jadi bisa nulis namanya sendiri, abdulwahid.com dan seterusnya. Nah, mungkin langsung aja ke materi tentang website Beruang Madu Institute. Sebelumnya mungkin yang harus dipahami pada saat kita mau bikin website, kita harus punya tempat penyimpanannya dulu. Kita mau naruh file-file website kita itu ada di mana, ya kan? Kayak misalnya kita bikin aplikasi di komputer kita atau slide show gitu ya, slideshow PowerPoint. PowerPoint itu pada saat kita tampilkan, filenya itu ada di komputer kita. Di komputer lain nggak bisa. Cuman kalau orang lain mau mengakses komputer kita, maka kita harus melakukan sharing yang terkonek dengan sebuah jaringan komputer, sebuah jaringan network, sehingga orang bisa akses file yang ada di kita. Nah, sama seperti kita bikin website, kita harus taruh dulu file-file website kita itu maunya di mana. Itu namanya hosting. Hosting ini banyak sekarang, murah-murah juga ada yang promo berapa ratus ribu itu sudah bisa bikin hosting dan satu set dengan domainnya. Kali ini kebetulan ada hostingan yang unlimited, jadi saya coba taruh di sini file-file websitenya itu ada di Niaga Hoster. Kemarin sempat pakai rumah web juga setahun, cuman karena harganya yang lumayan, sambil cari-cari yang kemarin tuh dapat rumah website itu cuma 1 giga, kapasitas simpannya 1 giga dan 1 tahun, harganya sekitar sempat beli itu 300-an ribu. Nah ini cari yang Niaga Hoster yang promo, beli langsung 3 tahun, harganya juga lumayan kalau dibagi 3 tahun tuh lebih murah jatuhnya. Ini tempat kita nyimpan. Nanti filenya itu ada di, nah ini seperti ini file file tempat kita nyimpan atau ibaratnya ini seperti Windows Explorer gitu ya, Windows Explorer. Jadi di servernya Niaga Hoster itu ada sebuah folder home. Ini nama user saya, un8979 dan seterusnya. Kemudian di dalamnya ada folder public HTML. Nah, di situ ada Beruang Madu Institute. Itu saya taruh di situ. Di sini buat naruh filenya. Isi filenya nanti akan seperti ini. Nah, ini isi file. Sebelum diinstal aplikasi WordPress-nya, ini masih kosong, nggak ada isinya. Nah, sehingga nanti ada proses instalasi. Nah, setelah dapat hosting, tadi kan ini sudah kita dapat hosting, kemudian kita harus tahu nih domainnya apa. Karena tanpa domain name, itu akan nggak bisa diakses sama orang luar. Karena orang luar nggak tahu nih webnya apa gitu kan. Walaupun filenya udah ditaruh, tapi nggak ada namanya kan nggak bisa diakses. Ada yang berupa IP itu sebenarnya juga domain name.
IP, cuman dia bentuknya IP public. Kemudian ini halaman cPanel. Halaman cPanel ini pasti ada pada saat kita buka hostingan. Kita pasti dikasih akses ke cPanel. cPanel ini udah default, akan dikasih seperti ini, ada file manager, ada settingan-settingan PHP. Ini kalau ini juga nggak terlalu dibutuhkan untuk paham semuanya. Cuman yang paling penting nanti ada file manager, kemudian domain. Nah, ini domainnya di hostingan ini ada banyak yang sudah saya daftarkan, termasuk toko saya, Lapak Omar. Dan ini ada yayasan. Nah, ini termasuk juga Beruang Madu Institute. Seperti itu. Ini di domain. Settingannya kita ngeceknya di sini. Kalau subdomain, nah ini subdomain. Subdomain itu misalnya BMI mau punya web anak lagi, misalnya yang khusus buat riset misalnya. Nanti kita tambahkan aja lagi di sini. Misalnya di sini research, nanti jadinya research.beruangmaduinstitute.id. Nah, research yang ini nggak perlu bayar lagi, karena sudah ada domain yang sudah kita bayar ini. Jadi, untuk subdomain itu mau berapapun ditambahkan akan bisa. Nanti di sini file-file yang untuk web research.beruangmaduinstitute.id nanti akan ditaruh di public HTML dan research. Seperti itu. Ini nggak perlu kita bikin, bisa dibikin tapi juga nggak dipakai, nanti bisa di-delete juga. Kemudian di sini yang paling penting dari cPanel itu ada di bawah. Nah, ini software-software yang disediakan cPanel yang bisa kita install ke website kita. Ada WordPress, ada aplikasi-aplikasi lain. Kalau misalnya kita buka WordPress Manager by SoftClose. Nah, ini kan baru WordPress saja. Nah, sebenarnya kita bisa install macam-macam. Bisa blog, ada microblog, ada bisa portal, ada forum, ada social networking. Ini bisa kita install semua. Kita tinggal pilih, kemudian klik install, nanti di setting seperti itu. Bisa video, kita bisa bikin video, cuman ya harus dibaca dulu ini, harus dibaca ratingnya juga, kemudian reviewnya seperti apa. Ini e-commerce, itu bisa juga. Nah, e-commerce itu ada jenisnya banyak, tapi tergantung kita mau pakai yang mana sebenarnya. Di WordPress sendiri juga ada menyediakan untuk e-commerce dengan menambahkan plugin. Nah, tadi lanjut ke WordPress. Di mana di WordPress? Kita back dulu aja. Kita search aja. WordPress, oh ternyata di blog. Nah, di WordPress ini, nah ini seperti ini WordPress untuk installnya. Jadi klik install, kemudian setting, kita mau install ke domain name yang mana. Ini jenis versi WordPress-nya yang mana yang mau kita install, kemudian kita mau install ke domain yang mana, kita tinggal setting nama websitenya apa, description setnya apa, username buat adminnya apa, kemudian passwordnya apa, emailnya apa nanti, kemudian dan seterusnya. Kalau yang ini nggak terlalu penting di setting karena udah default dari mereka juga sudah ada.
Kemudian kita bisa pilih tema, dan kemudian klik install. Nah, kebetulan sudah saya install yang Beruang Madu Institute. Halaman tampilannya seperti ini. Ini untuk dilihat oleh masyarakat. Jadi yang dilihat oleh netizen lah. Bahasanya netizen itu ya ini halamannya. Ini masih belum diubah-ubah sama sekali. Ini bawaan dari kita install pertama. Saya pilih temanya adalah akademi. Dari vendornya FX apa gitu, saya lupa tadi. Nah, ini untuk halamannya, tampilannya. Ada menunya. Nah, ini ya websitenya langsung jadi tanpa kita harus setting apa-apa. Jadi begini aja, sudah jadi. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk install website. Kemudian, nah halaman ini adalah halaman admin. Halaman admin dengan menambahkan di ujungnya garis miring WP admin. WP admin nanti dia akan minta halaman login. Loginnya nanti yang saat ini masih ada cuma admin aja, belum ada teman-teman, belum ada yang lain. Nanti coba saya jelaskan menu-menunya biar nanti kita semua tahu kegunaannya. Yang pertama saya mau jelaskan, yang paling penting adalah user. Nah, di user ini kita bisa tambahkan user macam-macam. Dengan menambahkan username, kemudian ini ya, kalau misalnya kita lihat user yang tampil, yang ada, itu baru cuma admin. Ini saya sendiri. Nanti kita bisa tambahkan. Kita tambah add new, kemudian kita tambah username-nya apa, emailnya apa, ini wajib 2 ini minimal. Kemudian ini tambahan saja, kemudian show password, ini yang di default sama WordPress. Nah, ini bisa kita ganti lebih gampang, misalnya apa gitu. Tapi ya, mereka punya standarisasi sendiri, jadi dia harus strong. Kalau cuma admin aja, nanti dia ngasih keterangan very weak. Biasanya nggak bisa dilanjut kalau very weak. Jadi dia harus agak kompleks sehingga kayak tadi passwordnya agak panjang gitu ya, seperti itu. Ini. Nah, kemudian yang paling penting di user ini adalah role. Nah, role ini ada paling enggak yang wajib itu ada 5. Ada 5 itu saya coba bikin di sini. Nah, ini dia. Nah, ini keterangan hak akses dari administrator, editor, author, kontributor, dan subscriber. Nah, kalau administrator itu semuanya bisa. Dia bisa post, bisa bikin halaman, bisa upload file, bisa mengatur komentar, dan seterusnya. Dia bisa ngatur tema, uninstall plugin, nambah dan menghapus pengguna, dan pengaturan lainnya. Kalau editor, untuk editor itu untuk postingan, tulisan, kemudian halaman, upload file, dan mengatur komentar, dia bisa, tapi nggak bisa menginstal plugin, ngatur tema. Kalau penggunanya untuk user sendiri, dia cuma bisa edit dia punya sendiri, dia punya user sendiri, misalnya namanya mau dia ganti, emailnya mau dia ganti, bisa oleh editor, dan pengaturan dia tidak punya kontrol, jadi cuma bisa post. Jadi kalau ada postingan orang lain, misalnya Bang Rido jadi editor, kemudian ada teman yang lain, mungkin misalnya sebut saja namanya Fulan gitu ya. Fulan itu sebagai author atau kontributor. Nah, Bang Rido nanti bisa mengedit tulisan yang dibikin oleh si Fulan tadi, gitu. Jadi dia sebagai editor, jadi walaupun sudah posting, dia masih bisa mengedit.
bedanya dengan author, kalau author itu dia cuma bisa mengedit tulisannya dia sendiri, mengedit, mempublikasikan dan menghapus, tapi nggak bisa mengedit atau menghapus tulisan orang lain. Nah, itu yang bisa itu editor. Kemudian kalau kontributor itu dia cuma bisa nulis saja, punya dia sendiri. Jadi dia nggak bisa mempublikasi. Nanti yang mempublikasi adalah editor, seperti itu. Kalau subscriber ini malah nggak bisa apa-apa kecuali mengedit mengedit usernya sendiri, jadi mengganti namanya. Nah, ini subscriber ini seperti kalau misalnya ada postingan baru, dia dapat alert berupa email misalnya, seperti itu. Jadi kalau ada postingan baru, dia dapat updatean terus lah, seperti itu. Itu subscriber. Kalau kontributor tadi, dia cuma nulis, dia simpan, tapi nggak bisa dipublikasi. Dia cuma bisa nulis saja. Nanti yang mempublish bisa administrator atau editor. Kalau author, dia bisa menulis, dia bisa mempublikasi, dia bisa mengedit, namun punya dia sendiri. Nah, kalau editor tadi dia bisa menulis dan seterusnya, dan bahkan dia bisa menghapus dan mengedit tulisan orang lain. Nanti kalau halaman nanti akan saya jelaskan bedanya halaman dengan post. Kemudian upload file ini bisa buat misalnya ada foto, ada file yang akan dilampirkan di postingan, seperti itu. Kemudian mengatur komentar, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini termasuk hal yang penting waktu mengatur membuat user. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan dari atas dulu. Untuk dashboard, ini dashboard ini ibaratnya halaman yang pertama ini buat shortcut lah, shortcut. Jadi kita bisa setting tanpa nyari di sini, kita udah bisa ada cari di halaman Welcome to WordPress ini. Nah, yang pertama yang saya jelasin adalah post. Nah, kalau post ini sama seperti kita bikin blog. Jadi ngepost doang, bikin tulisan, terus diposting. Nanti jadinya akan seperti ini nggak ada postingannya dia. Tulisan biasa. Ini masih page. Postingan-postingan yang ya semacam berita atau update event misalnya. Nah, itu post. Postingan-postingan. Kalau di sini all post-nya coba kita lihat. Nah, ini tadi Hello World. Hello World ini postingan yang pertama. Kalau kita buka, kita view, tampilannya seperti ini. Nah, ini jatuhnya post. Di sebelah sini, di sebelah kanan itu pasti ada navigasinya. Ada navigasi. Ini pengaturan halaman dari WordPress-nya. Ini seperti ini. Ini ada di bagian atas ini ada menu, yang sebelah sini ada navigasi. Nanti ini bisa ditambah-tambah dengan yang lain, bisa kita atur. Nah, ini postingan. Nanti ada kategori, ada penulisnya, ini penulisnya admin, tanggal posting, jam posting, komennya apa. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita bisa atur kategori juga di sini. Kebetulan ini masih kosong, nggak ada kategorinya, tapi kita bisa tambahkan kategorinya. Misalnya kita tambahkan kategorinya Balikpapan. Nanti dia nambah. Jadi pada saat kita menulis posting, kita nggak perlu nulis kategori lagi.
Kalau misalnya kita tulis kategori-kategori baru, kalau misalnya kita tidak setting di sini, maka nanti kategorinya akan membingungkan. Setiap author atau editor akan bikin kategori-kategori baru. Nah, fungsinya kategori ini sebenarnya untuk memudahkan kita mengklasifikasikan postingan. Jadi misalnya kategori berita, kategori event, kategori riset, atau kategori tulisan oleh siapa, misalnya kan tentang Balikpapan, tentang Kalimantan Timur, tentang Indonesia. Nah, itu di kategori ini yang kita atur. Kalau misalnya sebenarnya bisa waktu kita post, sebelum post kita bikin tambah kategori sendiri bisa. Oleh author, editor maupun administrator. Tapi jatuhnya nanti semua orang atau semua yang berkontribusi di website ini akan bikin kategori yang baru gitu kan. Jadi agak kurang rapi jadi websitenya. Sama kayak misalnya saya jualan misalnya ada baju anak lengan panjang, ada baju anak setelan gitu kan. Nah, itu kategorinya alangkah baiknya diatur oleh admin. Jadi pakaian yang akan dipost ini masuk kategori mana. Kalau misalnya nggak disetting oleh admin, nanti yang posting ini kategorinya apa ya? Kayaknya bagusnya baju tidur, padahal baju lengan panjang. Jadi pada saat kita memilih kategori baju tidur atau baju lengan panjang, yang keluar baju tidur gitu, atau sebaliknya. Jadi nggak rapi. Kalau tag ini lebih bebas dia, kategori ini memudahkan dalam pencarian aja sebenarnya, tag, geotagging, hashtag lah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menu media. Media ini semua file yang mau kita upload. Sebenarnya WordPress masih mengizinkan kita nyomot file dari source lain. Source lain itu misalnya